Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Frambusia. Teman-teman, hari ini akan share materi tentang langkah-langkah tindak lanjut hasil penilaian eradikasi Frambusia yang dilakukan oleh tim Provinsi Jawa Tengah dan langkah-langkah persiapan apa untuk menuju penilaian eradikasi Frambusia yang akan dilakukan oleh tim pusat. Nah, beberapa saat yang lalu kita sudah melalui agenda penilaian eradikasi Frambusia tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kita sudah melakukan uji kompetensi, interview, tatap muka secara langsung. Kita juga sudah melakukan telusur dokumen. Kita hari kedua juga sudah melakukan kunjungan ke salah satu puskesmas sebagai sampel, yaitu Puskesmas Pagianten. Kita di sana juga sudah melakukan interview bersama lintas sektoral tingkat Puskesmas Pagianten dan sebagainya. Nah, kita tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terkait dari revisi-revisi terutama dan juga persiapan-persiapan apa agar kita lebih proper, lebih layak untuk dilakukan penilaian eradikasi Frambusia oleh tim pusat. Penilaian oleh provinsi kemarin sebenarnya sebuah agenda penting, yaitu evaluasi. Apakah kita layak atau tidak untuk diberikan rekomendasi penilaian berikutnya. Kalau kita dinyatakan layak, pasti Dinas Kesehatan Provinsi akan memberikan sebuah rekomendasi penilaian. Kalau dinyatakan tidak layak, pasti tidak akan diberikan rekomendasi, ya kan? Kalau dinyatakan layak, itu pun secara kualitatif harus pasti ada angkanya, ada skornya. Ini lulus dengan tahap penilaian skornya sekian dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan bagaimana agar kita siap untuk menghadapi penilaian oleh tim pusat. Tim pusat ini akan menilai kita, agendanya adalah 1 atau 2 minggu setelah penilaian oleh tim provinsi. Nah, itu kabarnya demikian. Tetapi nanti secara terkini akan saya kabarkan secara formal kapan sih penilaian yang dilakukan oleh tim pusat dan metodenya apa? Apakah tatap muka lagi? Apakah lewat Zoom online? Apakah mungkin bisa jadi malah tidak perlu dilakukan penilaian oleh tim pusat karena dinilai dari file PDF, file cetak digitalnya Anda sudah sempurna. Ya, bisa saja terjadi demikian. Nah, beberapa revisi ini tentunya harus Anda sikapi dengan baik. Apakah dokumen nanti harus disempurnakan? Apakah harus ditambah? Apakah mungkin bisa jadi malah dikurangi karena terlalu banyak dokumen yang tidak diperlukan di situ. Nah, beberapa hal terkait revisi akan saya sampaikan. Yang pertama, revisi ini ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Revisi yang bersifat umum ini artinya hampir semua puskesmas itu ada kekurangan di situ dan harus direvisi. Revisi yang bersifat khusus masing-masing puskesmas beda-beda. Ada yang di sini kamu kurang apa, di sini kamu kurang apa, di sini puskesmas apa kurang apa dan sebagainya, itu masing-masing puskesmas beda-beda. Nah, revisi umum ini apa? Yang pertama, laporan rutin bulanan itu ternyata harus dibuat dari Januari 2023. Jadi kemarin kan saya salah paham, saya miskomunikasi, misinformasi sehingga informasi ini juga tidak nyampe kepada Anda. Semuanya juga tahunya seperti itu ya kan. Tahunya 6 bulan ke belakang dari Februari sampai Juli. Ternyata laporan rutin ini form 6, 7, 17, 18 itu harus dibuat dari bulan Januari 2023. Nah, bagi Anda yang belum silakan dibikin. Nah, itu yang pertama, revisi-revisi umum. Yang kedua, banyak format laporan yang belum ditandatangani kepala puskesmas dan juga programmer lalu dicap stempel basah. Nah, coba ditelisik dan diteliti lagi mana nih yang belum. Nah, kemarin banyak yang belum ditandatangani oleh kapus dan programmer. Nah, semua form laporan harus ditandatangani kepala puskesmas dan programmer. Itu jangan sampai terlewatkan. Yang berikutnya, Form 18. Form 18 itu di situ ada lama sakit, ya kan? Dan yang namanya suspek itu kalau korengnya lebih dari 14 hari, tetapi di situ banyak kolom yang masih kosong atau banyak kolom yang kurang dari 14 hari. Silahkan direvisi jumlah harinya harus lebih dari 14 hari karena form 18 itu adalah rekapan dari suspek-suspek yang ditemukan, ya kan? Yang berikutnya form 6. Nah, form 6 ini di situ ada kolom diagnosis ya. Form diagnosis itu juga banyak yang kosong atau ada juga yang isinya tidak sesuai kode. Form diagnosis di situ diisi sesuai kode KPRS, pilih K untuk confirm, P untuk probable, R untuk yang RDT-nya negatif, S untuk suspek. Ya, tolong diisi, diperbaiki dari bulan ke bulan nih, benar-benar diteliti nih, jangan sampai ada yang terlewatkan. Yang berikutnya, jangan sampai mengirimkan format yang kosong. Kalau tabel kosong ini kan sebuah prinsip laporan nih. Jangan sampai Anda mengirimkan laporan kosong. Karena laporan kosong itu artinya si programmer, si petugas itu lupa mengisi, bukan berarti itu nihil atau nol, ya kan? Kalau Anda memang benar-benar melakukan dan hasilnya nol, berarti tulisnya nol. Kalau Anda tidak melakukan, berarti tulisannya nihil. Kan demikian. Tidak melakukan kunjungan kan nihil, hasilnya berarti kan nol, demikian. Jadi jangan sampai melaporkan sesuatu tabel yang kosong ya, karena itu menggambarkan Anda lalai, bukan berarti itu nol hasilnya. Nol sama kosong beda ya kan. Nah, ini harus diteliti nih, benar-benar diteliti dari bulan ke bulan semua form seperti itu.
Yang berikutnya revisi umum adalah kartu stok azitromisin dan RDT. Itu kartu stok jangan dimasukkan ke file box dokumen itu, karena kartu stok prinsipnya ada di tempat pelayanan. Jadi boleh Anda fotokopi dulu, fotokopiannya saja yang masuk situ, atau boleh Anda dipoto atau di print setelah itu. Nah, barulah print outnya itu dimasukkan ke file dokumen. Jadi kartu stok yang asli ambil dan diletakkan di, kalau itu kartu stok RDT berarti di laboratorium. Kalau misalnya itu kartu stok azitromisin berarti kartu stok itu harus berada di instalasi farmasi. Nah, ini revisi-revisi yang harus dilakukan secara umum. Ini banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan ini. Tolong direvisi. Yang berikutnya revisi yang bersifat khusus. Revisi yang bersifat khusus itu tentunya masing-masing beda. Nah, ini sudah saya informasikan di grup kursa. Pusmas A, ini kamu kurang RTL-nya dari lintas sektoral. Pusmas B, Anda kurang tanda tangan lintas sektoralnya. Puskesmas C, Anda promosi kesehatannya kurang, dan sebagainya. Ini masing-masing sudah kami kabari dan untuk segera dilakukan revisi. Nah, prinsipnya revisi ini adalah Anda sesegera mungkin melakukan revisi ini. Anda sesegera mungkin ambil file box dokumen yang ada di Dinas Kesehatan, di P2P, ambil, Anda revisi segera, lalu Anda segera konsulkan. Konsulnya di grup Kusta ya, lempar ke sana file dokumen PDF-nya, ini sudah betul apa belum, sudah betul apa belum, sesegera mungkin. Kenapa harus sesegera mungkin? Nah, kita punya deadline nih. Deadline kita file PDF sudah sempurna itu 7 hari. Berarti 7 hari dari penilaian berarti tanggal 15. Selasa 15 Agustus itu adalah deadline kami Dinas Kesehatan melaporkan, meneruskan, memforwardkan file PDF yang sudah revisian yang betul sudah sempurna ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Berarti sebelum itu Anda harus sudah clear. Nah, masalahnya revisi ini begitu detail. Anda kurang 1 digit aja saya kembalikan. Anda kurang 0 aja Anda saya kembalikan. Anda kurang tanda tangan pasti saya kembalikan. Nah, karena ini mengingat begitu detail, begitu rinci, begitu teliti, Anda harus benar-benar memperhatikannya pelan-pelan. Anda lihat lagi form ini dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, apakah sudah komplit apa belum. Nah, lakukanlah revisi, segera kirim ke grup Kusta. Nah, nanti kalau belum benar pasti saya kembalikan lagi. Jangan mepet-mepet deadline Anda baru melakukan revisi. Nanti Anda kehilangan waktu, Anda tidak sempurna mengerjakan revisi-revisi tersebut. Nah, ini kan biasanya teman-teman yang suka-suka deadline ini kan biasanya kebiasaan dari awal, kebiasaan bahkan dari dulu, kebiasaan dari saat menjadi pelajar dan sebagainya, sukanya mengerjakan tugas-tugas itu deadline. Ini saya nggak suka. Jadi mending revisi ini dilakukan sesegera mungkin. Hari ini Anda lakukan revisi, perbaikan file PDF, kirim ke grup. Nanti segera mungkin antara saya dan Nurul akan melakukan dikontrol, akan kita melakukan konfirmasi apakah ini sudah benar atau belum. Kalau belum, segera lakukan lagi. Oke? Waktu kita sangat terbatas. Masih ada beberapa waktu, 5 hari kurang lebih sampai dengan hari Senin. Anda hari Senin sudah maksimal, udah betul, karena hari Selasa akan saya kirimkan ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah akan mengirimkan ke pusat. Gitu. Nah, terus berarti dokumen fisiknya itu nanti Anda ambil dari P2P, Anda gunakan sebagai arsip. Jadi itu tidak perlu di Dinas Kesehatan. Itu sebagai arsip, Anda hanya perlu mengirimkan PDF revisiannya saja. Gitu ya, guys. Nah, berikutnya apa lagi yang harus diperbaiki dan persiapkan ya, terutama adalah skill atau kompetensi Anda. 3 orang ini perwakilan Pusmas, kepala Pusmas, dokter, dan juga programmer. Nah, kemarin kan sudah tahu ya gambaran-gambaran kisi-kisi yang ditanyakan, apa sih kebijakan, apa sih tentang epidemiologinya, apa sih tentang medisnya dan sebagainya. Lah, itu Anda harus mempersiapkan. Apa sih caranya? Ya belajar dari Permenkes. Ini saya perhatikan teman-teman juga banyak yang belum membaca Permenkes sampai selesai. Nah, penting sekali. Kita tidak jauh-jauh dari situ. Jadi Permenkes adalah pedoman yang fix terbitan Kementerian Kesehatan. Jadi itu yang bisa kita percaya, itu yang bisa kita pegang. Oke? Itu yang paling bisa kita pegang, itu nggak usah belajar dari yang lain. Kalau Anda menghatamkan Permenkes ini pun cukup. Silakan dibaca Permenkesnya sampai hatam. Oke? Lalu persiapkan diri Anda untuk menjalankan penilaian dengan perangkat-perangkat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Barangkali nanti takutnya kita melalui Zoom, melalui online, berarti siapkan perangkatnya, device-nya, laptopnya. Misalkan butuh pengeras suara untuk speakernya biar lebih jelas, misalkan perlu mic dan sebagainya, bisa menyiapkan seperti itu di Puskesmas. Dan juga jaringan internet yang bagus, tolong dipersiapkan. Nanti satu tim ini 3 orang Puskesmas menghadapi 1 laptop saja cukup. Nanti tentunya saya juga akan melakukan cek ya sebelum penilaian Zoom. Saya tes audionya jelas nggak, gambarnya jelas nggak, putus-putus sinyalnya atau baik atau tidak dan sebagainya. Gitu, segera mungkin melakukan revisi dan persiapkan lebih proper untuk bisa kita mendapatkan sertifikat bebas Frambusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.